Komitmen pimpinan DPR RI untuk menyelesaikan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset paling lambat pada 15 Desember 2026 mendatang menuai beragam tanggapan. Diketahui, janji pimpinan DPR ini terlontar usai masyarakat dari beragam kelompok, salah satunya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB, melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026, kemarin. Aksi demo masyarakat itu membawa dua tuntutan utama, yakni menuntut pengesahan RUU perampasan aset dan mendesak hukuman mati untuk koruptor. Menanggapi tenggat waktu tersebut, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai komitmen pimpinan DPR tersebut sebagai bentuk pengikatan janji yang positif. Kendati demikian, ia mencermati bahwa tenggat waktu hingga 15 Desember sebetulnya tergolong cukup lama jika melihat rekam jejak pembahasan regulasi di parlemen. DPR punya track record pengesahan kilat. Agung Baskoro menyampaikan bahwa DPR memiliki sejarah mengesahkan berbagai rancangan undang-undang dalam kurun waktu yang amat singkat. Menurutnya, DPR seharusnya bisa menuntaskan RUU ini dengan lebih cepat. Komitmennya bagus. Sebenarnya kalau saya 15 Desember itu terlalu lama ya, karena DPR punya track record pernah mengesahkan dalam semalam sepekan ya, dalam kilat-kilat yang sangat luar biasa gitu. Sehingga kalau sampai 15 Desember harusnya bisa, kata Agung Baskoro, dalam program Tribun News on Focus di Studio Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis, 28 Agustus 2028. Agung menambahkan bahwa janji politik ini setidaknya menjadi titik terang agar aksi penyampaian aspirasi masyarakat memiliki kepastian arah pengawalan. Jadi komitmen ini juga bagian untuk mengikat janji mereka supaya jelas agar tuntutan ataupun demonstrasi ini punya ujung yang bisa dikawal oleh semua, dan ini bisa menjadi budaya demokrasi kita ya untuk sama-sama mengawal aspirasi masyarakat, ungkapnya. AMPB janji datang lagi 15 Desember. Sementara itu, Koordinator AMPB, Teguh Istianto buka suara soal hasil audiensi dari DPR RI bersama 14 perwakilan AMPB di ruangan Abdul Muiz, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026. Diketahui dalam audiensi tersebut pimpinan DPR RI telah sepakat bahwa RUU perampasan aset akan disahkan paling lambat pada 15 Agustus 2026. Jika RUU perampasan aset gagal disahkan pada 15 Desember mendatang, maka pimpinan DPR berjanji akan mengundurkan diri. Hasil audiensi dan tanggapan DPR tersebut pun telah resmi ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Saan Mustopa. Menanggapi hasil audiensi tersebut, Koordinator AMPB Teguh Istianto menegaskan bahwa AMPB akan kembali datang ke DPR pada 15 Desember 2026 mendatang untuk menagih janji DPR. Teguh pun memberikan DPR dua pilihan, yakni mengesahkan UU perampasan aset sebelum 15 Desember 2026, atau DPR akan diseret bersama-sama oleh masa aksi untuk keluar. Besok tanggal 15 Desember AMPB akan datang ke sini lagi, bikin posko, antara dua pilihan. Satu, disahkan UU, atau kita seret bersama-sama anggota Dewan untuk keluar dari gedung DPR, kata Teguh dalam orasinya di depan gedung DPR RI, Kamis, 27 Agustus 2026, dilansir Breaking News Kompas TV. 4 poin hasil audiensi AMPB dan DPR. DPR melakukan audiensi bersama 14 orang perwakilan AMPB yang melakukan demo di gedung DPR RI pada hari ini Kamis, 27 Agustus 2026. Ke-14 perwakilan tersebut diantaranya Koordinator AMPB Supriyono alias Mas Botok, Teguh Istianto, Anik, Ali Juwana, Fender, Wildan, Didik, Mardi, Paijan, Nunung Setiawan, Wahyu Hardianto, Suryani Kaliana, Yunanto, dan Muhammad Buhari. Berikut hasil audiensi DPR dan AMPB yang dibacakan oleh Koordinator AMPB Botok di depan masa aksi. Surat komitmen penyelesaian pembentukan RUU tentang pernapasan aset terkait tindak pidana menjadi undang-undang. Kami pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan keuangan, perekonomian negara dan kepentingan masyarakat dengan ini berkomitmen.
bahwa DPR memandang pembentukan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana sebagai salah satu agenda legislasi yang penting dalam memperkuat sistem pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemulihan aset hasil tindak pidana tersebut. Bahwa pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendukung pendorong seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan RUU tentang perampasan aset termasuk Komisi 3 DPR RI dan pemerintah, untuk memastikan setiap tahapan pembahasan dilaksanakan sungguh-sungguh terukur, cermat, efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DPR RI berkomitmen agar pembentukan RUU perampasan aset paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026. Pimpinan DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari kegiatan sebagai pimpinan ataupun anggota DPR RI apabila sampai dengan tanggal 15 Desember 2026 RUU tersebut tidak disahkan dalam paripurna DPR RI. Demikian ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bentuk tanggung jawab DPR RI Indonesia.